Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa, kita sudah sampai ke pertemuan keempat. Bahasan kali ini adalah anggaran produksi. Oke. Apa itu anggaran produksi? Jadi seperti yang kita ketahui di awal bahwa anggaran produksi itu adalah anggaran dari jumlah barang yang harus diproduksi dalam satu periode, yaitu perencanaan volume barang yang harus diproduksi oleh perusahaan dalam periode tertentu, biasanya adalah 1 tahun. Nah, 1 tahun ini nanti masih bisa jadi juga dijabarkan ke dalam beberapa periode, apakah itu bulanan atau triwulan. Nah, tentunya sesuai dengan tingkat penjualan yang memang sudah direncanakan. Nah, untuk menghitung rumus anggaran produksi, jadi berapa volume produksi yang dibutuhkan dalam satu periode, rumusnya adalah tingkat penjualan kemudian ditambah persediaan akhir barang jadi dikurangi dengan persediaan awal barang jadi. Jadi kebutuhan kita yang harus kita produksi volumenya berapa. Nah, ini kita belum bicara masalah biaya, baru volume gitu ya. Baik, jumlah yang harus diproduksi selain ditentukan oleh jumlah penjualan juga ditentukan oleh kebijakan produksi dan kebijakan persediaan. Gitu ya. Nah, kemudian tujuan dari penyusunan anggaran produksi itu setidaknya ada 3. Yang pertama adalah untuk menunjang kegiatan penjualan. Jadi target penjualannya berapa dalam satu periode yang akan datang, itu juga harus diimbangi dengan volume produksi yang juga setara, sehingga kecukupan persediaan barang jadi akan menyuplai bagaimana penjualan itu juga bisa berjalan dengan lancar. Ya, sehingga barang dapat disediakan sesuai dengan yang telah direncanakan. Yang kedua adalah menjaga tingkat persediaan yang memadai. Artinya bahwa tingkat persediaan itu tidak juga terlalu besar atau juga tidak terlalu kecil. Kenapa? Karena memang banyak resiko. Kalau terlalu besar nanti resiko pengeluaran biaya perawatannya akan tinggi. Kemudian ketika kecil juga resiko terhadap kekurangan ketika ada pemesanan atau permintaan yang di luar target, itu juga nggak ada stok kan itu. Jadi amannya di tingkat volume berapa. Nah, ini adanya anggaran produksi. Yang ketiga adalah mengatur produksi sedemikian rupa sehingga biaya produksi itu akan ditekan seminimal mungkin. Ingat ya, di perusahaan-perusahaan konvensional yang paling utama bisa berkembang perusahaannya adalah bagaimana mengefisiensikan dan mengefektifkan ya biaya dan waktu, terutama di bagian produksi, sehingga nanti dengan menghitung adanya volume produksi berapa, biaya produksinya berapa, ini bisa menekan biaya maksimal. Oke, faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran produksi, yang pertama ada anggaran penjualan. Jadi target penjualan kita itu ke depan berapa. Nah, ini nanti anggaran produksi juga menyesuaikan. Artinya ya, kalau melonjak di bulan-bulan tertentu atau di musim-musim tertentu, misalkan kalau di Indonesia ada musim lebaran misalkan ya, ada beberapa kebutuhan barang yang memang luar biasa melonjak nanti di mendekati hari lebaran misalkan ya. Nah, volume produksi juga akan mengikuti penjualan. Kemudian mesin dan peralatan pabrik. Selain dari target volume penjualan dan produksi, kita juga harus, atau perusahaan juga harus melihat kapasitas mesin dan peralatan pabrik itu mumpuni enggak untuk memproduksi sekian banyak itu. Kemudian kapasitas gudang, untuk menyimpan persediaan barang jadi atau bahan-bahan baku, ya, bahan baku. Kalau mumpuni ya selama biayanya bisa ditekan nggak masalah. Kemudian tenaga kerja, ini kaitannya dengan faktor produksi ya, bahan baku, peralatan, kemudian tenaga kerja, juga bahan mentah ya, apakah semuanya juga bisa menutupi kebutuhan volume produksi. Kemudian modal, yang terakhir adalah kebijakan produksi perusahaan. Bagaimana kebijakan-kebijakan itu juga bisa disesuaikan atau SDM itu bisa menyesuaikan dengan kebijakan produksi perusahaan yang sudah ditetapkan. Tentunya masalah target yang
rasional gitu kan. Yang rasional sesuai kemampuan gitu kan. Kemudian sesuai dengan target penjualan kan gitu. Kalau di luar itu mungkin ya tidak bisa diikuti oleh manajemen. Ya. Nah, kelemahan dari anggaran produksi ini memang namanya anggaran, berarti dirancang di awal ya, tidak selalu akurat. Jadi realitasnya dalam periode-periode berjalan bisa jadi turun, tidak sesuai dengan yang dianggarkan, atau bahkan naik sebaliknya. Jadi naik turun gitu kan. Selalu tidak akurat. Kemudian biaya pengelolaan juga lumayan tinggi karena kita harus memerlukan biaya waktu untuk mengelola anggaran ini. Kemudian kesulitan dalam antisipasi perubahan. Ketika ada beberapa perubahan, ya agaknya memang sulit ketika perubahannya memang ekstrim kan gitu. Yang keempat adalah kesulitan dalam mengatasi variabilitas. Ada banyak faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana volume produksi penjualan itu juga bisa melonjak atau turun tidak sesuai dengan anggaran yang dirancang di awal. Kemudian metode penyusutan anggaran produksi ya, yang seringkali dipakai itu ada 3. Yang pertama adalah stabilitas produksi, ini sering disebut dengan produksi tetap ya. Ini adalah kebijakan yang menekankan pada stabilitas produksi. Jadi jumlah produksinya itu tetap di setiap periodenya sama, sehingga adanya fluktuasi tingkat penjualan ini akan ditutup dengan adanya persediaan yang ada. Tingkat persediaannya akan selalu berubah-ubah karena dia mengedepankan bagaimana volume produksi itu sama. Yang kedua itu adalah stabilitas persediaan barang jadi atau sering disebut dengan produksi bergelombang. Nah, kebijakan ini adalah kebijakan perusahaan di mana ditetapkan tingkat persediaan barang jadi ya, ini tetap sama dalam setiap periodenya. Sehingga tingkat produksi ini akan selalu berubah-ubah sebesar perubahan fluktuasi dari tingkat penjualan. Ini kebalikan dari produksi. Jadi dia mengedepankan persediaan barang jadi itu stabil dari periode ke periode. Gitu. Nah, yang ketiga adalah kebijakan moderat, yaitu kebijakan yang merupakan kombinasi dari kedua kebijakan di atas. Kebijakan produksi, stabilitas produksi, dan stabilitas persediaan barang jadi. Yaitu kebijakan yang merupakan kombinasi di antara keduanya, jadi adanya fluktuasi penjualan akan diimbangi dengan juga ada perubahan pada tingkat produksi dan tingkat persediaan barang jadi. Nah, tingkat produksi dan tingkat persediaan ini akan selalu sama-sama berubah. Jadi tidak ada yang konstan, semuanya akan berubah. Nah, ini namanya kebijakan moderat. Jadi ada 3 kebijakan ini. Nah, untuk aplikatifnya nanti kita bahas di kelas. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.